Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bersama-sama kembali untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini, mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita, mari kita mengambil sikap saat teduh. Amin. Mari kita mulai ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah daripada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, serta cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus. Kiranya menyertai kita dari detik ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Dengarkanlah panggilan Tuhan yang mengatakan bahwa masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Amin. Kita masuk hadirat Tuhan dengan sukacita. Biarlah segala puji, hormat hanya bagi Dia saja. Mari kita bangkit berdiri, kita bertepuk tangan, kita mengangkat pujian. Mari masuk hadirat Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Yesus, nama segala nama. Mari kita dengan sukacita memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Yesus, nama segala nama. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Yesus, nama segala nama. Yesus, nama segala nama. Mari kita bersatu di dalam doa untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh mengucap syukur ya Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan bagi kami hingga detik ini. Terbukti pada saat ini kami boleh datang ke hadirat Tuhan untuk boleh memuji serta memuliakan nama Tuhan. Terlebih lagi sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong bukalah hati dan pikiran kami, juga telinga kami ya Tuhan, untuk mau mendengarkan dan boleh menyimpannya dalam hati kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pada saat ini, mari kita mau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mengiringi-Mu seumur hidupku, dan biarlah pikiranku, kehendakku, kuserahkan kepadamu.
kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk Shalom seluruh rekan guru dan juga siswa-siswi yang terkasih dalam Tuhan. Kita mengucap syukur karena atas rahmat-Nya dan juga penyertaan-Nya kita masih bisa bertemu walaupun secara online, dan mungkin udah ada yang setengah onsite, tetapi kita mengucap syukur karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Dan sekali lagi kita mengucap syukur karena kita telah melewati 2021 dengan sangat baik, dan saat ini kita akan masuk kembali ke dalam tahun 2022. Hari ini saya akan membawakan khotbah dengan tema Be Reformed dengan ayat dalam Roma 12 ayat 1 sampai yang kedua. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur karena atas rahmat-Mu, atas penyertaan-Mu dan kasih karunia-Mu Tuhan. Kau masih mengizinkan kami bersama-sama bersekutu beribadah di dalam ibadah chapel hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau terus menjaga setiap kami. Engkau terus menyertai setiap kami, memberikan kami selalu hari yang baru, nafas yang baru, kehidupan yang baru. Dan Tuhan, di tahun yang baru ini, biarlah kehidupan kami diperbaharui kembali, dan biarlah kehidupan kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Be reformed, diperbaharui. Segala sesuatu mungkin yang berkaitan dengan hal yang baru adalah hal yang menyenangkan. Atau mungkin segala sesuatu yang berkaitan dengan hal yang baru bisa jadi hal yang menegangkan. Memasuki hal yang baru atau menghadapi hal yang baru memiliki beberapa respon yang cukup beragam gitu ya. Ada yang exciting, tapi ada juga ketakutan di dalamnya. Kenapa ada ketakutan di dalamnya? Terkadang hal yang baru itu membuat kita berekspektasi hal-hal apa yang akan terjadi nanti. Apakah hal yang akan terjadi nanti buruk atau tidak sesuai dengan ekspektasi yang saya buat? Itulah hal yang baru. Menakutkan karena we can't control future. Kita tidak bisa mengontrol masa depan yang akan terjadi. Itulah yang menjadi ketakutan. Makanya setelah memasuki 2022 banyak sekali orang-orang yang memprediksi 2022 akan terjadi A, B, C, D. Padahal sebenarnya kita tidak bisa mengontrol masa depan dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa depan. Hal ini juga membuat saya pun secara pribadi berpikir apakah yang akan terjadi di tahun 2022 ini. Saya juga ingin bertanya kepada setiap kita, apakah kita juga berpikir tentang hal ini? Apa yang akan terjadi? Nah, tetapi setelah berpikir banyak, saya berpikir bahwa ternyata hal ini sia-sia saja. Karena apa? Sekali lagi, we can control future. Di khotbah kali ini, kita akan membahas tentang hal yang baru, pembaharuan. Mungkin kita takut menghadapi sesuatu yang baru. Mungkin kita cemas menghadapi sesuatu yang baru. Atau kita exciting menghadapi sesuatu yang baru. Tetapi ada satu hal yang pasti, Allah selalu bersama dengan kita, selalu memperbaharui kehidupan kita.
Hari ini kita akan bahas tentang be reformed, diperbaharui kembali, dibuat baru oleh Allah, diperbaharui kembali. Nah, di tahun 2022 biasanya ketika memasuki tahun 2022 atau tahun yang baru, orang-orang tuh suka bikin yang namanya resolusi. Apa resolusimu di tahun 2022? Apa yang kalian rencanakan, apa yang menjadi rencana, ekspektasi di tahun 2022 ini? Ada yang mungkin tahun 2022 saya mau diet, atau saya mau mengubah pola hidup saya dari yang awalnya mungkin tidak sehat menjadi sehat. Atau tahun 2022 saya mau nilai saya naik atau nilai saya lebih baik daripada tahun yang lalu. Atau yang paling penting, saya mau tahun 2022 menjadi tahun yang berharga bagi saya, tahun yang sangat luar biasa bagi saya. Nah, tapi satu yang pasti adalah ketika membuat resolusi tahun yang baru, itu pasti kita mengharapkan menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih hebat lagi. Maka di sini kita akan membahas tentang bagaimana menjadi pribadi yang diperbaharui oleh Allah sendiri. Bagaimana kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah di tahun yang baru ini. Mari kita membaca pembacaan dalam Roma 12 ayat 1 sampai yang kedua. Saya akan membacakan untuk kita semua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Menjadi pribadi yang diperbaharui oleh Allah. Saya mencatat ada beberapa poin untuk kita semua biar kita dapat mempelajari dan memahami apa maksud dari diperbaharui oleh Allah atau semakin diperbaharui oleh Allah. Poin yang pertama adalah kita harus menyerahkan dulu kehidupan kita kepada Allah. Ini fondasi dasar. Kita harus percaya dulu kepada Allah. Kita harus berserah dulu kepada Allah, memberikan seluruh kehidupan kita kepada Allah. Di ayat 1 saya akan bacakan kembali. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan kehidupan kita, tubuh kita sebagai persembahan yang kudus. Nah, tetapi di sini mungkin ada pertanyaan. Jadi persembahan apakah berarti kita harus benar-benar melupakan hal-hal yang duniawi kah? Pekerjaan kita, sekolah kita dan lain sebagainya. Persembahan yang hidup di sini maksudnya adalah ketika kita percaya kepada Tuhan, kita dikuduskan oleh darah anak domba Allah yang kudus. Makanya di sini dibilang bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Nah, sebagai manusia yang berdosa, kita telah belajar bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Bahkan kebaikan manusia itu seperti kain kotor. Bagaimana bisa menjadi kudus? Bagaimana bisa menjadi suci yang berkenan kepada Allah itu bagaimana? Kematian Kristus, pengorbanan Kristus menjadi kunci kekudusan di dalam kehidupan orang Kristen, orang yang percaya. Kita sebagai orang yang percaya. Makanya itu dasar atau fondasi yang utama kita mempersembahkan hidup kita adalah kita berserah kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan telah memberkati kita, menebus kita dari segala dosa. Dan itulah kita menjadi fondasi kita bahwa Kristus adalah juru selamat kita satu-satunya. Dialah yang menguduskan tubuh kita, dialah yang menguduskan kehidupan kita, agar tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Allah. Itulah fondasi utama. Bagaimana kita sebagai orang yang percaya menyerahkan seluruh kehidupan kita. Tuhan telah menebus kita, Tuhan telah menyertai kita, menyucikan kita, dan inilah respon kita. Bukan ketika kita mau pelayanan, mau berbuat baik untuk mencapai kekudusan, bukan. Tetapi karena Allah telah menguduskan kita, maka inilah respon kita. Kita mempersembahkan hidup kita,
menjadi pribadi yang lebih baik, untuk dibentuk sama Tuhan. Nah, ini fondasi yang pertama, poin yang pertama, menyerahkan kehidupan kita sebagai persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan kepada Allah. Lalu selanjutnya apa? Setelah kita mempersembahkan diri kita telah percaya kepada Tuhan, lahir baru, ada satu hal yang cukup mungkin susah untuk kita lakukan, yaitu evaluasi diri, menyadari, dan menerima diri. Terkadang di dalam kehidupan kita, saya tidak tahu apa yang kita pikirkan, tapi terkadang orang itu cenderung susah untuk mengakui bahwa diri kita ini tuh lemah sebagai manusia. Diri kita ini berdosa dan juga terbatas sebagai manusia. Ingin menjadi manusia yang dalam tanda kutip super, apalagi ketika kalau misalnya kita seorang fans Marvel, kita suka membayangkan bahwa kita akan menjadi seorang yang superpower gitu ya. Karena saya pun seperti itu. Saya senang sekali membayangkan kalau saya punya superpower gitu ya. Apa yang akan terjadi kalau saya itu punya kekuatan super gitu ya, tidak terbatas, tidak bercelah, sempurna dan lain sebagainya. Karena ternyata itu hanya menutupi kekurangan saya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sanggup untuk menyadari ternyata kita tuh kurang, ternyata kita itu terbatas sebagai manusia yang berdosa? Mau tidak mau kita harus terima kita itu terbatas. Kita itu tidak bisa melakukan segala sesuatu. Nah, dari sini setelah kita menyerahkan kehidupan kita menyerahkan seluruh apa yang kita miliki dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Selanjutnya adalah kita evaluasi diri kita. Kita menyadari bahwa kita ini terbatas. Kita menyadari bahwa kita ini penuh dengan dosa dan kesalahan. Kita minta ampun kepada Tuhan, mengevaluasi diri, menerima keterbatasan kita, dan kita kasih kepada Tuhan, berikan kepada Tuhan. Karena Allah menerima kita apa adanya. Allah menerima kekurangan kita, Allah menerima apa yang kita mau berikan kepada Tuhan. Agar kita mau dengan tulus menyadari dan juga memberikan kelemahan kita kepada Tuhan. Lalu setelah kita memberikan kelemahan kita, kalau hanya berhenti di situ, terkadang orang tuh jadi ya udah aja. Kan saya lemah, saya sudah terima, saya ini lemah, saya ini terbatas. Saya punya kekurangan A, B, C, D, selesai. Kalau cuma sampai di situ, banyak sekali orang-orang yang akhirnya jatuh. Atau dalam tanda kutip, bahasa kerennya itu play victim gitu ya. Malah jadi self pity. Kalau hanya berhenti di situ, malah jadi aduh udahlah saya nggak mau kerjain A, B, C, D. Kan saya memang terbatas. Saya akan disuruh menyadari nih, evaluasi diri saya terbatas. Oke, saya menyadari dan saya terima. Dan tidak mau ya udah selesai sampai di situ. Tapi di sini di dalam Roma 1 dan 2 ini ternyata nggak sampai di situ. Ada yang namanya repair. Jadi reform ya, diperbaharui. Kalau dalam bahasa Inggris lihat terjemahannya ada turunan katanya dan ada kata yang menarik, repair. Diperbaiki. Ketika menerima kekurangan, ketika menerima keterbatasan, ternyata kita juga butuh hati yang lapang untuk diperbaiki oleh Tuhan. Itulah arti dari pembaharuan. Poin yang selanjutnya. Diperbaiki, mau dengan hati yang tulus diperbaiki. Ini mulai level up ya, mulai susah. Kenapa? Karena terkadang manusia ketika menerima kritik itu cukup susah gitu ya. Menerima kata tidak, menerima kata ini salah dan lain sebagainya itu cukup susah. Hatinya bergejolak, hatinya merasa sakit hati dan lain sebagainya. Tetapi di sini kita mau level up. Kita mau beyond. Ketika kita menerima diri kita terbatas, maka kita menerima untuk dikoreksi. Kita menerima untuk diperbaiki kembali. Dan harus ingat, diperbaiki kembali itu based on firman Tuhan. Based on perkataan yang Tuhan sampaikan kepada kita lewat ya Alkitab yang sekarang kita pegang. Repair. Allah tidak membiarkan kita, Allah menerima kita tapi Dia tidak membiarkan kita. Ketika kita memberikan semua kelemahan kita memberikan semua keterbatasan kita, Allah terima.
Tetapi Allah tidak membiarkan kita. Bukan berarti ketika ada repair dalamnya, seakan-akan, oh katanya Tuhan menerima kita apa adanya. Benar, Allah menerima kita apa adanya. Tetapi Dia tidak mau kita seadanya. Dia mau repair, memperbaiki kehidupan kita. Dan maka dari itu, reform, diperbaharui kembali. Setelah kita diperbaiki, setelah kita menerima perbaikan dari Tuhan berdasarkan firman Tuhan, maka yang menjadi outputnya, kita bisa improve, kita bisa makin upgrade, next level, menjadi yang lebih baik lagi, improve, diperbaharui kembali, makin diperbaharui, makin naik level, makin dikoreksi, kita makin naik level. Dan hal itulah yang menjadi goals-nya kita. Biarlah ini menjadi goals kita di tahun 2022. Saya akan bacakan Roma 12 ayat 2 yang bagian B. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Improve. Outputnya adalah kita dapat membedakan, semakin tahu mana kehendak Allah, apa yang baik menurut kehendak Allah. Dan biarlah ini bisa menjadi resolusi kita di tahun 2022. Yang pertama, kita menyerahkan dulu kehidupan kita, kita menyerahkan seluruh kehidupan kita. Lalu yang kedua, kita mau evaluasi diri kita. Kita lihat pada waktu dahulu kita mungkin merasa kita kurang, ada banyak hal yang salah, ada banyak hal yang keputusan-keputusan atau decision yang kita buat salah. Kita evaluasi diri kita, menyadari hal itu, kita terima bahwa kita ternyata penuh dengan kekurangan, kita butuh perbaikan. Poin yang ketiga, repair. Lapang hati, lapang dada untuk menerima perbaikan dari Allah lewat firman-Nya. Lalu yang terakhir, kita bisa improve diri kita, bisa upgrade diri kita. Kita menjadi pribadi yang lebih baik, diperbaharui terus-menerus oleh Allah. Dan hal ini bisa kita ulang terus-menerus dalam kehidupan kita. Sampai kapan? Sampai seumur hidup. Selama kita masih bernafas, selama kita masih hidup, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk upgrade, diperbaharui, menjadi baru setiap hari, setiap saat, setiap musim kehidupan kita. Be reformed, tidaklah mudah, tapi datanglah kepada Allah. Dialah yang akan memperbaharui kehidupan kita, Dialah yang akan menyucikan kehidupan kita, dan Dia akan memperbaharui seluruh kehidupan kita. Asal kita datang dengan hati yang tulus, hati yang mau diperbaharui. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau menerima kami apa adanya. Engkau bersama dengan kami di sepanjang musim kehidupan kami, Tuhan. Namun Tuhan, kami lebih mengucap syukur lagi karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau tidak mau membuat kami seadanya, Tuhan. Biarlah kami mempunyai hati yang tulus untuk diperbaiki oleh Engkau, Tuhan. Di tahun yang baru, biarlah resolusi kami di tahun 2022 ini adalah diperbaharui semakin serupa dengan Engkau, Tuhan. Diperbaharui dengan hati yang tulus datang kepadamu, dan diperbaharui agar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapa dalam surga, biarlah kami terus berpegang kepadamu di dalam musim kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, inilah setiap doa dan permohonan kami, dan inilah setiap ucapan syukur kami, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.